No, no, I get up. No, 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 I get up. No, no, can't deny it. No, no, I get up. No, 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 I get up. Halo sobat-sobat RMI. Selamat datang kembali di RMI, Rangkuman Movie Internasional. Bagi Anda pecinta film drama, saya rekomendasikan untuk menonton drama ini dan kali ini RMI akan menceritakan alur film drama China terbaru yang berjudul The Forbidden Flower tahun 2023. Film ini dibintangi aktor tampan Jerry Yan. Ran datang ke studio tempat melukis, kepala sekolah yang melihatnya lalu menyambutnya dan mengajak ke ruangannya. Tujuan Ran ke studio ingin mengajar melukis paruh waktu sampai musim panas ini. Kepala sekolah menanyakan soal gajinya dan Ran ingin dibayar sesuai performanya. Tapi Ran mempunyai satu permintaan kecil ke kepala sekolah studio. Kalian sudah pasti bisa menebaknya. Terlihat murid-murid sedang melukis Xiao Han tapi Ran malah melamun dan senyum-senyum sendiri. Dia sampai ditegur muridnya, apakah saat kelas postur pakai model ini? Ran menjawab akan bertanya kepadanya. Pelajaran melukis selesai, Ran menyuruh murid-murid keluar untuk mencari udara segar. Ran bertanya ke Xiao Han, bagaimana rasanya jadi model, lelah tidak? Xiao Han menjawab lumayan dan lingkungannya bagus. Ran kemudian bertanya tadi ada muridku yang bertanya kepadaku tentang kelas postur apakah kamu masih bisa jadi modelnya? Xiao Han bertanya apa bedanya dan Ran menjawab harus lepas baju. Xiao Han menolak ingin pergi dan Ran bertanya apakah nanti kamu masih bekerja. Xiao Han bilang ingin mengemasi barangnya dulu kemudian naik kereta di malam hari untuk pulang ke kampung halamannya. Ran menanyakan berapa lama kamu pulang. Xiao Han bilang tidak tahu. Ran melihat jam di ponselnya kaget karena saatnya dia pulang ke rumah. Tan yang datang ke salon Xiao Han kaget ada tulisan disewakan yang terpampang di kaca pintunya. Dia masuk ke dalam dan bertemu seorang pria dan bertanya tentang Xiao Han di mana. Pria itu menjawab dia pulang ke kampung halamannya. Besoknya Ran kembali lagi ke salon, melihat masih tidak ada Xiao Han, dia kesal sambil melempar batu. Untuk ketiga kalinya Ran kembali ke sana tapi dia tidak langsung pulang, dia duduk di depan salon, merasa capek dia mengambil bunga dan ditaruh di depan pintu lalu dia pulang. Hari keempat dia datang sambil senyum-senyum dan mencoret-coret kertas yang bertuliskan disewakan. Ran tengah melukis di kamarnya lalu dia membuka handphonenya dan mengirim SMS ke Xiao Han bisakah untuk datang ke studionya besok karena kekurangan model, tapi tidak ada balasan dari Xiao Han. Pagi, saat bibi penjaga membuang sampah Han Yu datang dan langsung masuk ke rumahnya. Ran yang termenung di kamar lagi-lagi terbayang di saat bersama Xiao Han di taman. Tiba-tiba Han Yu menggodanya mengira dia memikirkannya karena melamun. Ran agak kesal karena dia masuk kamar tanpa izin, tapi Han Yu berdalih karena pintu terbuka dan sudah mengetuk beberapa kali sampai tangannya mati rasa. Ran tetap menyuruh Han Yu keluar dan tidak ingin bicara dengannya. Han Yu kaget karena 2 hari yang lalu masih baik-baik saja. Ibunya Ran datang dan bertanya kenapa, kalian bertengkar lagi. Lalu ibunya mau mengajak ke restoran keluarga Han Yu yang baru saja dibuka dan katanya masakannya enak. Han Yu yang mendengar itu mengatakan ke ibunya kalau Ran tidak akan menginginkannya, namun Ran bilang lapar dan ibunya menyuruhnya ganti baju. Baju Ran masih memikirkan Xiao Han, masih tidak percaya tempat itu apa benar-benar disewakan dan Ran ingin melihatnya untuk terakhir kalinya. Dia menyelinap dan lagi-lagi pergi ke desa Xiaozhu. Betapa senangnya dia setelah sampai di sana ternyata ada Xiao Han yang lagi menyiram tanaman. Ran menyapanya dan bilang kau telah kembali, dia bilang kalau beberapa hari lalu ke sini dan melihat tempat ini mau disewakan. Xiao Han menjawab tidak, aku tetap tinggal di sini cuma salonnya yang tutup. Ran bertanya tentang lukisan yang dia lihat, apa lukisan itu penting baginya dan ternyata Xiao Han asal membelinya sejak lama. Ran juga bertanya apakah kamu suka bunga gerbera yang ada di lukisan itu, ternyata Ran mengenal orang yang melukisnya.
Dia juga memberi tahu apa bahasa bunga dari bunga gerbera. Arti bahasa bunga gerbera adalah tidak takut kesulitan, kejar kehidupan yang kau inginkan. Terdengar suara teriakan dari luar sedang memanggil Xiao Han. Xiao Han mengatakan kalau dia akan makan malam bersama. Ran melirik Xiao Han dan mengatakan nampaknya aku datang di saat yang tidak tepat. Lalu tanpa berbasa-basi Xiao Han mengajak Ran pergi bersama. Sesampainya di restoran ternyata sudah banyak orang dan mereka menyanyikan lagu ulang tahun untuk Xiao Han. Ternyata hari ini Xiao Han berulang tahun. Lagi-lagi Aman yang melihat Ran kaget kenapa ada di sini dan bilang ini kan gadis yang sering datang ke toko, kamu menyukai kakak Xiao kami. Pang Zi yang mendengar itu langsung menyela dan menyuruhnya untuk membantu istrinya. Pang Zi bilang ke Xiao Han kalau Ran tamu yang diundang untuk acara ulang tahunnya jadi dia menyuruh untuk menyapa tamu. Xiao Han bilang ke Ran untuk bersenang-senang dan asal duduk. Xiao Han mengambil minuman dan memilih duduk sendirian. Ran dengan sangat cepat mengambil kursi dan duduk di sebelah Xiao Han sambil mengatakan, kamu yang memintaku asal duduk. Xiao Han menyuruh Ran mengambil minuman di sana, dan Pang Zi mengambilnya untuk Ran saat ada di mejanya. Pang Zi mengatakan kalau kursi ini terpilih tangkap kesempatan ini. Ran menyuruh Xiao Han untuk membuka minuman kaleng. Ran meminumnya dengan memandangi wajah Xiao Han terus. Setelah Xiao Han minum beberapa botol, Ran mengucapkan selamat ulang tahun ke Xiao Han. Dia bilang tidak tahu kalau hari ini ulang tahunnya jadi tidak membawa apa-apa. Dia menawarkan kalau ada sesuatu yang dia inginkan maka Ran akan memberikannya. Xiao Han bertanya apakah kamu bisa melukis Raja Kera? Dan dia menjawab iya. Kalau begitu hadiahkan aku lukisan itu saja. Lagi-lagi Ran memandangi wajah Xiao Han terus-menerus. Setelah acara selesai temannya Xiao Han, Pang Zi memberi isyarat ke Ran, dan Ran bilang ke Pang Zi bahwa dia tadi keluar tidak membawa kunci dan meminta untuk dicarikan tempat untuk tidur semalam ini dan di saat itu Ran melihat HP-nya ada panggilan tidak terjawab dari bibi penjaga namun Ran tidak menghiraukannya. Ran juga meminta maaf sudah merepotkan. Pang Zi pura-pura marah ke Ran karena tidak membawa kunci saat keluar dan sekarang sudah larut dan dingin. Dia menawarkan tidur di gudang kecil toko istrinya namun agak kecil, gelap lembab dan juga dingin. Dia juga mengatakan ada tikus. Pang Zi takut nanti setelah tidur di sana Ran pilek, demam atau semacamnya. Sambil melirik Xiao Han, Pang Zi menawarkan tidur di tempat Xiao Han. Tiba-tiba Aman yang setengah mabuk datang dan bertanya kenapa masih di sini. Dia ingin memeluk Xiao Han namun Ran dan Pang Zi menghalanginya. Pang Zi membawa Aman dan izin ke istrinya untuk memesankan mobil dan mengantarnya pulang. Ran lalu meminta ke Xiao Han untuk menerimanya malam ini dan dia bisa tidur di sofa. Xiao Han mengatakan kalau di rumahnya juga ada tikus, apa kamu tidak takut? Ran bilang apa yang perlu ditakutkan, di rumahmu juga ada kucing, kucingmu bisa menangkapnya. Ran lalu mengajak Xiao Han jalan. Xiao Han dengan tersenyum bilang Ran gadis kecil, namun Ran bilang aku bukan gadis kecil, umurku 25 tahun. Mereka pun jalan berdua. Ran bingung Xiao Han mengajaknya ke hotel. Ternyata pemiliknya kenal dengan Xiao Han dan kaget saat melihat Xiao Han datang ke tempatnya dan bilang apakah matahari terbit dari barat sampai kamu tertarik datang ke tempatku. Di saat dia mau pegang Xiao Han, Ran yang ada di belakangnya langsung tos tangannya. Wanita itu kaget dan bertanya siapa dia. Xiao Han bilang seorang adik, apa bisa tinggal di tempatmu malam ini? Wanita itu mengiyakannya. Dan saat wanita itu bilang si tampan Xiao bersedia merepotkanku, aku tersanjung. Ran kelihatan cemburu dan kesal dengan wanita itu. Xiao Han pun pergi meninggalkan Ran. Wanita itu bilang ke Ran kalau dia hebat, Xiao Han sudah bertahun-tahun tinggal di sini tapi Ran wanita pertama kali yang dibawa ke sini. Lalu wanita itu menawarkan Ran mau tidur di mana? Ran bilang terserah dan wanita itu mengantarnya ke kamar. Wanita itu juga menebak Ran adalah seorang pelajar, namun Ran mengatakan kalau dia adalah guru melukis. Wanita itu bilang kalau kamu dan Xiao Han sama. Xiao Han tukang kebun dan mempunyai seni. Ran bertanya kamu tahu banyak tentang Xiao Han? Dia bilang tidak, karena Xiao Han itu orangnya dingin. Dia datang di desa Xiaozu tapi jarang berkomunikasi dengan kami. Tentang Xiao Han rupanya wanita itu mendengar semua dari Pang Zi.
Ran kembali bertanya apakah kamu suka Xiao Han? Mendengar itu wanita itu pun tertawa dan bilang aku sudah lama menggodanya tapi dia mengabaikanku. Bahkan dia memberitahu Ran kalau di desa Xiaozu, bukan hanya aku tapi wanita-wanita di sini mana yang tidak tertarik dengan Xiao Han. Ran lalu bilang kamu sudah kaya, cantik lebih cantik dibandingkan Aman. Ran lalu masuk ke kamarnya. Pagi harinya Ran semangat melukis raja kera yang ingin dikasih ke Xiao Han. Pemilik hotel masuk ke kamarnya dan membawakan buah, dan dia melihat lukisan dan bertanya itu kera. Mengapa melukis Sun Wukong apa mau diberikan ke Xiao Han? Ran tersenyum dan wanita itu bilang jika untuknya, seharusnya melukis biksu Tang saja. Dan di sisinya ada siluman wanita. Setelah selesai, Ran memberikan lukisannya ke Xiao Han dan meminta pendapatnya. Xiao Han hanya bilang masih bisa diterima. Ran bertanya ke Xiao Han jika mempunyai waktu, untuk mentraktirnya makan karena lukisannya masih bisa diterima. Ran bilang makan di sini saja dan mengatakan kalau Xiao Han yang masak. Karena kata Xiao Li pemilik hotel, Xiao Han pintar masak dan aku ingin mencobanya. Xiao Han pun selesai memasak dan Ran mengucapkan terima kasih. Ran mencoba masakan Xiao Han, setelah satu gigitan Ran bilang ternyata benar masakanmu enak. Mereka lalu makan bersama, di tengah perbincangan Xiao Han bilang akan memberi lukisan lain. Xiao Han pun bertanya apa. Ran ingin melukis wajah Xiao Han dan bertanya ke Xiao Han apa kamu takut? Apa yang perlu ditakuti sahut Xiao Han. Ternyata Ran sebenarnya takut kalau lukisannya tidak bagus dan membuat Xiao Han jelek. Ran lalu mengambil sumpit di tangan Xiao Han dan menggandengnya ingin melukis sekarang. Dia menyuruh seperti di studio yang dilakukan hanya duduk saja. Ran mulai melukis Xiao Han. Setelah selesai melukis dirinya Xiao Han bilang cukup bagus. Ran bilang kamu memujiku atau memuji lukisanku? Memujimu, ujar Xiao Han dan apa aku harus mentraktirmu lagi? Ran bilang tak perlu, namun dia minta Xiao Han untuk menjadi modelnya sekali lagi. Xiao Han lalu menjawab, kamu datang berkali-kali ke tempatku hanya untuk ini. Ran spontan mendorong Xiao Han ke sofa dan bilang menurutmu aku bagaimana? Xiao Han hanya tersenyum dan Ran bilang kalau kamu tersenyum berarti tidak menolak. Ran juga mengutarakan perasaannya kalau dia menyukai Xiao Han dan ingin mereka berpacaran dan langsung mencium Xiao Han tapi tidak tepat. Dia menyuruh Xiao Han yang memulainya. Di saat Xiao Han mau mencium Ran, Xiao Han bilang apakah ini pertama kali bagimu? Muka Ran pun memerah tapi Ran menyangkalnya karena malu. Xiao Han lalu ingin mengantarkannya pulang tapi Ran ingin pulang sendiri karena besok ingin datang lagi. Ran berlari dengan perasaan senang dan juga deg-degan. Ran pulang ke rumahnya ternyata dia sudah ditunggu bibi penjaga yang sedang duduk di kamarnya. Dia menegurnya dan membuat Ran kaget. Ran bertanya kemana ibunya dan bibi penjaga bilang ibunya pergi dinas dan tidak akan pulang selama 2 hari ini. Ran bertanya ke bibinya kenapa belum tidur dan dia kesal karena kelakuan Ran sepanjang hari ini yang tidak tahu kemana dia pergi. Dia mengancam akan menelepon ibunya kalau begini terus. Ran kemudian balik bertanya kemana saja kau pergi. Ran bertanya begitu karena tahu bibi penjaga sering ke rumah sebelah yang kemarin masak ayam panggang. Jadi Ran menyindirnya hingga bibi penjaga itu kaget. Ran membuat kesepakatan dengan bibi penjaga biar seperti ini dan tidak ada yang mengganggu. Bibi itu tidak bisa berkata-kata dan Ran izin mau tidur karena lelah dan menyuruhnya juga istirahat. Saat terbangun di pagi hari Ran mengecek HP-nya dan betapa senangnya dia ketika melihat ada SMS dari Xiao Han. Ran bertanya kapan selesai bekerja dan Xiao Han membalas sampai jumpa nanti di pantai. Ran lalu tersenyum. Ran pergi ke dapur dan mengagetkan bibi penjaga, dia menanyakan masak apa hari ini. Ran mengeluh tidak enak badan hari ini dan menyuruh bibi itu untuk masak sup yang meredakan panas. Bibi itu langsung mengatakan, aku tidak akan keluar lagi. Dan Ran menyayangkannya hingga berpikir lagi. Ran akhirnya mengatakan kalau dia akan pergi hari ini dan menyuruh untuk merahasiakannya. Ran menggodanya dan bilang paman sebelah sebenarnya cukup baik, dia juga lembut dan tak mudah bertemu dengan orang yang bisa diajak bicara. Ran juga mengatakan alasan keluar adalah jenuh dan bosan di rumah makanya aku mencari pekerjaan paruh waktu dengan mengajar anak kecil melukis di studio, jadi jangan ganggu ibuku dengan hal kecil ini.
ujarnya. 阿姨，你说是吧？ Ran bingung memilih pakaian apa yang dia kenakan untuk bertemu Xiao Han. Dia ingin terlihat sangat cantik. Ran sudah sampai di tempat dan Xiao Han dengan kemeja putih sudah menunggunya. Ran bertanya apakah ini kencan resmi. Xiao Han mengatakan kalau dia bertemu dengan muridnya hari ini dan muridnya memberitahu kalau gurunya hebat. Dia baru lulus di studio sudah mengajar dan dia masih berumur 20 tahun. Ran kaget mendengarnya karena merasa membohonginya. Xiao Han pun bertanya kenapa membohonginya, dan dia mengatakan kalau perkataan semalam tidak pernah terjadi lalu Xiao Han pergi. Ran berada di perpustakaan dan membaca buku tentang cinta. 真爱降临的第一个宇宙。 Setelah ada di rumahnya dia mencari lukisan yang sama dengan yang ada di rumah Xiao Han dan akhirnya menemukannya. Dia membaca tulisan yang ada di belakangnya kemudian tersenyum. Saat di studio Ran sedang mengajar murid-muridnya arti kesenian. Menurutnya kesenian adalah kelompok orang yang paling emosional dan aktif. Dia juga menceritakan kisah hidup pelukis Amerika O'Keeffe yang mempunyai bakat melukis sejak kecil. Saat malam dia datang ke rumah Xiao Han dengan membawa lukisan. Ran mengetuk pintunya dan Xiao Han kaget saat melihat Ran yang ada di depan pintu, lalu dia membuka pintunya dan bilang, ada urusan. Dia mengatakan hanya mengirim lukisan potretnya yang sudah dikasih bingkai. Xiao Han mengatakan kalau ini sudah larut kenapa tidak dikirim besok atau panggil aku saja. Xiao Han bertanya tentang harganya dan memberinya uang tapi Ran menolaknya karena gaunnya tidak ada sakunya, kemudian Xiao Han menaruh uang di tangannya. Ran minta ditransfer ke WeChat-nya dan bertanya dia tidak memblokirnya. Saat Xiao Han mau pergi Ran menarik bajunya dan dia meminta maaf karena ada yang disembunyikan, dan katanya meski menolaknya tapi Ran masih merasa Xiao Han orang baik. Xiao Han menyuruh Ran pulang tapi saat sudah keluar dari pintu Ran tersenyum dan berbalik, rupanya dia meminta Xiao Han mengantarnya karena beralasan gelap dan berbahaya. Xiao Han lalu mengantarnya. Mereka berdua berjalan, Ran bertanya di mana Xiao Han bekerja, dia juga ingin menemaninya. Xiao Han mengira Ran kekurangan uang, Ran bilang kalau bahan peralatan melukis mahal dan sekarang harus membeli peralatan baru jadi dia sedih. Akhirnya Xiao Han mengatakan kalau besok dia mau membantu orang tua di desa Xiaozu memotong rambut tapi tidak menghasilkan uang yang banyak, tetapi Ran mau ikut dan penghasilannya dibagi dua namun Xiao Han bilang semuanya untukmu. Xiao Han sedang memotong rambut di pantai terlihat Ran juga ada di sana dan membawa cermin yang besar, dia pinjam di studio dan akan mengembalikannya setelah selesai. Orang tua yang dipotong itu memuji Ran dan bilang anak muda sekarang perhatian, lalu dia mengatakan ke Xiao Han dan Xiao Han melemparkan handuk ke wajahnya. Xiao Han memotong lagi dan Ran membantu menyapunya, dia juga mengajak bercanda Xiao Han. Xiao Han tengah duduk dan Ran membawakan air. Xiao Han memberi uang yang diperolehnya dari memotong rambut ke Ran. Tapi Ran memberi tahu kalau dia tidak bisa mengambil uangnya dengan mudah dan ingin melakukan sesuatu, Xiao Han langsung menjawab tak perlu. Ran ingin memotong rambut Xiao Han, namun dia mengatakan kalau dia tidak bisa potong rambut. Ran juga mengatakan kalau Xiao Han bukan profesional jadi Ran bilang mana yang lebih berbakat, tukang kebun atau guru melukis. Ran meminta Xiao Han menutup matanya kemudian dia mulai memotong rambutnya. Setelah selesai Ran kelihatan sangat lelah dan dia mau pingsan, dengan sigap Xiao Han memegangnya dan bertanya kepada Ran apakah kau anemia. Ran menjawab tidak. Tiba-tiba hujan turun dan mereka berlari ke rumah. Melihat Ran kebasahan dan bajunya basah Xiao Han memberinya handuk dan juga minum.
Ran meminta ingin mandi di rumahnya tapi Xiao Han menolaknya dan beralasan kamar mandinya kecil dan juga tidak nyaman. Ran tiba-tiba bersin dan mengatakan seorang wanita kalau tidak mandi bisa sakit. Xiao Han mengambil gelas dari tangan Ran dan mendorongnya. Ran pun masuk kamar mandi. Saat di kamar mandi Ran teringat buku tentang cinta yang dia baca kemarin dan mulai mempraktekannya. Dia lalu mengatakan ke Xiao Han kalau gantungan bajunya tidak ada dan di mana aku menaruhnya, toiletnya kan kecil bisa basah nanti kalau ditaruh di sini dan aku nanti bisa sakit dan masuk angin, itu akan menjadi masalah besar. Jadi Ran menyuruh Xiao Han untuk memegang bajunya di depan pintu. Lalu Xiao Han melempar bantal ke mukanya. Saat Xiao Han mengeringkan bajunya, Ran mengintip dari kamar mandi. Ran mengetuk pintu dan bilang sudah selesai mandi jadi dia minta bajunya, Xiao Han memberikan bajunya tanpa melihat. Xiao Han bergegas masuk kamar mandi ingin mandi dan Ran mengganggunya dengan bilang apa perlu aku memegang bajumu di depan pintu, tetapi Ran lagi-lagi menggodanya dan bilang kamu tidak takut aku menyembunyikan pakaianmu. Mendengar itu Xiao Han keluar dengan tidak memakai baju dan mengambil bajunya dan bilang terus mau apa lagi. Xiao Han memberi tahu Ran kalau dia mengiyakannya dengan mudah hari ini, maka yang benar-benar terluka adalah kamu. Ran dengan cepat membalas aku tidak takut, aku benar-benar menyukaimu, aku hanya ingin bersamamu. Ketika Ran ingin mencium Xiao Han, dia malah menolak. Dia menjelaskan tidak mau impulsif sesaat karena kalau menerima hubungan ini maka dia harus tanggung jawab, jangan mencarinya lagi kalau kau belum benar-benar memikirkannya. Saat di supermarket Ran bertemu dengan wanita yang mengenalnya dan menanyakan keadaannya, dan dia juga bertemu dengan Han Yu. Dengan cepat Ran pamit dengan wanita itu tapi Han Yu mengejarnya. Ran bertanya kenapa dia ada di desa Xiaozu dan dia bilang pamannya membuka restoran barat di sini. Tiba-tiba ada kasir yang bilang barangmu ada yang bilang di keranjang. Ternyata yang mengambilnya seorang anak kecil, dia mengambil bahan lukisnya. Saat Han Yu memarahi anak kecil itu, Ran menyuruh melepaskannya. Security di sana mau melaporkan ke polisi dan mau memeriksa tasnya dulu dan betapa kagetnya Ran saat barang yang di dalam tas itu jatuh ada lukisan Raja Kera yang pernah dia lukis dan sudah diberikan ke Xiao Han. Kemudian Ran mengambilnya dan membayar semua apa yang anak kecil itu curi peralatan lukisnya dan meminta maaf ke semuanya. Han Yu bertanya ke Ran kamu kenal anak ini dan Ran bilang kenal dan dia menjelaskan ke Han Yu kalau dia kerabat dari temanku. Han Yu yang menerima telepon dari pamannya langsung pamit ke Ran karena dia ingin diberi uang. Ran lalu mengajak anak kecil itu dan bertanya kalau lukisan itu digambar olehnya, apa kamu mengenal Xiao Han? Ran tiba-tiba sudah di depan rumahnya dan Xiao Han bilang, apa ada urusan? Ran menjawab, kali ini ada urusan. Di belakang Ran ada anak kecil itu dan memanggilnya ayah. Papa.